Tina? Hah? Apanya? Apa deh? Boleh lihat di bawah nanti. Nah. Nyaman lah guru lah. Hah? Dingin. Iyalah. Adem apa anyem nggak? Anyem apa bau? Anak nuruti bahasa orang tapi kadang bisa. Adem, sejuk, segar, asli, nah itu, nyaman, iya. Pemandangannya nyaman. Bah. Tadi mah ada guru aja kan? Bapak nggak gawin kita nih, apa lagi? Kita nih gawin madang guru, ya. Mau kata madang guru makan, asli. Madang guru pulang. Tapi udah naik guru himong nang kita. Iyalah. Kan kita pak murid nang berbakti kan juga. Berbakti apa? Apa tuh? Murid yang selalu ada gitu. Iya, dimanapun ada. Abang Imul ini mana ya Abang Imul lah? Biasanya bila kita datang guru mana lah? Ini reda ya lah. Reda banget. Assalamualaikum. Nah, panjang umur. Waalaikumsalam. Tumben datang keluar. Dia datang keluar orang tenang. Siapa nih Abang Imul? Kawan lawas, anak bertamu guru ya. Jadi pas saya lah bukan pian Bombay kira-kira. Lawas nggak pian datang deh. Iyalah kami kuring sini. Orang keluar tadi jadi nggak tahu. Iya, kami mah ada hadang kan disusurungi juga jangan. Tadi kan disarik lagi pian lah kami lah. Ada lagi. Sudah minta maaf. Garing bener ya kan? Orang mana nih kawan? Orang bukan kampung sebelah. Oh sebelah. Sebenarnya si Ripki. Bukan nano mahibin katanya lah. Ciri khasnya ada. Apa ciri khasnya tuh? Angguhin apa nah? Ayo. Kalau dilihat nih dari kesedihannya adalah. Oh betul. Di penampilannya nah. Mana ciri muhibin mana? Kalau pengen baca nah. Dari mananya menurut Jan? Dari tasnya nih. Ada tulisannya kah? Ada nya ciri khas muhibin nih lah. Oh. Berarti belinya orang Batas itu muhibin lah. Ada juga. Oh sana sepale-pale ha. Mirip besar lah. Ya. Mirip siapa ya nih? Siapa? Yang ini mirip siapa nah? Mirip Bang Rizky. Iya. Pak, kabar ban pian deh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah bagus kami. Mana? Dengarlah bunyi. Oh iya. Sampai dah. Sedang itu. Jam berapa dah? Jam 1:30. Sedang aja itu. boleh. Ulun aja nah. Ulun aja gitu. Ulun aja. Ulun ada guru di rumah sini. Ulun tamu itu nah. Ulun bagus suara. Wah. Ulun aja lah. Taruh. Wah, ulun aja kan. Ulun aja lah. Terus yang gue paraksin aja. Ini kan hendak ajan kalau. Nah, jadi siapa nih? Ada di siapa lo, Pian nggak? Nih, pincus apa jurang tuh kita? Kada mau, bang itu. Kita selesaikan secara laki-laki ya Allah. Itu kuno sudah. Oh, itu. Secara Ajen laki-laki. berebut apa kisahnya? Pian tidak enak aja nggak pak? Suara ulun bagus. Kadang ini hanya patuh gitu ya kalau pada bagus mana mendengar. Mana tamu kan itu nah. Jadi harus memberikan yang terbaik ke seni guru. Oh ya. Pian bang ajan apa? Ulun ini kan sebagai tuan rumah di sini kan. Jadi ulun lah. Berarti guru adem lah gitu kah? Kadanya maksudnya ada orang di rumah sini maksudnya kayak itu. Oh iya, nggih. Kadanya tuan rumah nang ampun rumah kada. Oh iya. Ini kayak apa nih? Terserah aja sekarang aja dah. Pian aja dah. Kalau ulun besar. Kami kenapa? Kami uzur dikit nih. Sakit nah rakungan. Pian apa? Mau vaksin nggak Pian? Kada. Sakit rakungan mau vaksin? Singkat bang bahwa. Jadi cocok. Sudah mudah kah? Padahal ini jangan berembat. Kami nama para sajadah nah. Kamu kau berdua aja nah. Mau Bombay kira. Nilai lomba balak karong. Kalau berdua. Sikung aja. Iya. Ayo Pian ulun bakal kan. Nah, sitin aja non kamahnya aja kan. Ulun bang lah. Makanya udah betul. Dah terserah aja siapa akan ajan ya lah. Itu tanya nomor sajadah nah. Kada kata kawa. Pak. Ini. Karena timbul berabut karena ini anak kamu kan enggak? Ayo Pian nah. Aja ulun nah. Iya, Pian aja. Tapi jadi karas tak aja nggak berang. Suara akan uni tamu itu nah. Ya. Hanya pertama ya lah. Betul. Amun kada ada diuji guru kan kada ada diterima guru kan jadi murid sidin. Cari muha lah ajan cari muha. Nah ini bermuha. Diuji apa? Itu kira mana nulis SIM diuji. Harus banget. Salah. Wih kan. Kawan. Duduk. Sini. Siapa nih?
Ya anu kedempian bawa guru ya. Iya. Kawan bari guru. Dapat di mana kah? Dekat di jalan tadi hendak ketemu pian aja. Jadi langsung gitu. Siapa nama? Rifki guru. Rifki. Orang mana? Orang sebelah Sungai Tabuk guru. Sebelah. Oh, kau ya alam sebelah. Sudah kawin ya? Belum guru. Oh, belum. Kayaknya ciri-ciri patah hati bang sini tuh. Nah, Bisa. ya. Dari solusi kan. Jagalah hati. Udah boleh sangka jahat. Kalau salah Adan lah. Adan guru. Siapa? Giliran Adan mau? Ya, anu guru tadi. Bukan ajan sih, Ama di Iya, sana. ini ada tahu guru. Kami tadi sudah hendak baratnya tuh sudah tahu nih hendak berjubur ajan Kedua bakal kelahi berrabut ajan. Siapa? Ini merasa suara baik, merasa tuan rumah. Ulu nih pada tahu sakannya gitu. Jadi siapa yang bagus ya? Yang penting kita ajan-ajannya apa? Karena Lepas tangan lah. Ya. bukan lepas tangan gue, tangan singkal lah. Kalau saya ditakuni kan habis apa lah. Berebut nanya guru anu bapak berebut bang. Apa kira hukumnya lo Adan nih? Nah, kami Pengen tahu aja bilang kami datang Ya. pasti kan tahu sih. karena ini berdua Ipang guru tadi pemainnya nih anak ajan berdua berebut tahu takon nih berdua nih apa kira lo Jadi ini tadi lah suaraku bagus ya. Penyanyi kalah. ujar sekong lo nadem dulu nonton rumah aja ayo Kami ini sebagai penonton ini kan terus iya senang. jangan disampai itu Kita senang met tahu mereka, dulu kita baik met mereka bertengkar tuh gitu senang. Adzan ini hukumnya apa? Sunnah lah. Sunnah. Adzan lawan iqamah sunnah. Apabila waktu sudah masuk maka disunahkan kan adzan. Nah pertanyaannya, misalnya sorongan bang, sunnah lah adzan lah. Tetap sunnah, tapi dengan syarat ibaratnya nih. Salah satu syarat orang adzan tuh dirinya seorang harus mendengar apa yang inya kumandangkan. Kalau ibaratnya dalam hati adzan nih kayak biasanya kan dalam hati tuh nangis dalam hati ibaratnya. berarti ada juga nangis di mati lah Kalau tahu juga aku nih yang pengalaman juga. ada bang yang menang kawan kita yang siapa yang orang nabuk juga Nabuk. itu rancak nangis dalam hati aja Iya. Tapi kita ada orangnya pak Iya. Nah, adzan tuh yustahabbul adzan wal iqamah lil maktubah illam yasilha bi fa'itin rajul. Bahwasanya sunnah adzan dan iqamah itu apabila sudah masuk waktu. Nah, adapun ibaratnya syarat-syarat sahnya adzan. Iya. Syarat sah adzan itu yang pertama yang jelas waktu itu sudah masuk. Kalau ibaratnya nih jam 7 pagi misalnya adzan Nah, masuk sudah waktu guru aja. iya. Masuk ke ibaratnya subuh tadi lewat lagi ibaratnya. Maka tetaplah sunnah adzan masih walaupun ibaratnya itu qadaan. Dengan syarat waktu sudah masuk. Iya. Tapi misalnya belum, misalnya nih jam 3 siang adzan, asar belum masuk lagi. Ibaratnya adzan lagi asar, maka kada sah adzannya. Kecuali kayaknya adzan di waktu subuh. Kan ada loh subuh tuh adzan apa namanya? Adzan bujur atau Adzan apa? pertama. Fajar sodik lawan fajar kadzib. Nah, itu masih boleh adzan. Lawan juga Jumatan. Itu boleh adzan dulu ibaratnya. Nah, imbah itu salah satu syarat sahnya adzan itu harus dengan tertib dan mualah. Tertib itu artinya bertarusan mulai dari Allahu Akbar sampai La ilaha illallah dan disyaratkan harus mualah juga. Mualah itu ibaratnya berhentinya tuh ketika Allahu Akbar. Nah itu kan ini mengambil napas loh. Kada boleh kelawasan. Apabila ibaratnya kelawasan ini stop maka kada sah adzannya. Kayak apa tuh contohkan mau ya pak? Contohkan pian Ada kita ajan, Nang dengar nih suara bagus itu kayak bagaimana? Stop. Hanya nyaring, yang nyaring. Kan banyak orangnya. Lain sorangan, Suara hati. Dirinya seorang gamat-gamat dikit. Sekedar telinga mendengar ya negara. Nah, kalau orang banyak nyaringi. Anu selajur aja ya, selajur akan jegin ya nak. Kayak pak. Selajur akan sembayangan ya. Ada kan mantas juga tadi. Yang tadi yang harap bener pada suara bagus tuh namanya. Ayo.
Dites kan ya? Tes aja lah. Apa dites ini aja. Nah, ada tes trik ya Pak. Jadi matur dulu tadi. Kita lanjut gini kita lanjut. Tiba agak aja. Dan disyaratkan juga sahnya adzan tuh sorongan ya. Ada boleh beimbayan. Tadi ada berdua guru berebut lah apa aja nang? Berabut berduaan kita aja. Supaya kita adil aja kita bombay aja ajan berdua aja. Ada boleh guru Ada boleh harus sorongan. Dan salah satu syaratnya lagi, syarat adzan itu harus dengan bahasa Arab. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis harus pakai bahasa Arab. Kada boleh diganti Allah Maha Besar. Atau misalnya guru misalnya ada orang luar negeri itu kan kita nih bermacam-macam suku guru. Atau di luar negeri ada bahasa ini misalnya. Kada boleh tetap harus belajar. Misalnya kada bisa juga harus belajar bahasa Arab. Ada pertanyaan? Abang Anang. Dan disunahkan orang yang adzan itu suaranya yang bagus. Anang benar. Belum kada mengaku nanti. Oh lain. Berarti siapa? Iya. Dan apabila berjamaah disunahkan atau disyaratkan makmum tuh harus mendengar. Artinya kita adzan, makmum yang ada di masjid misalnya harus mendengar. Jadi kecuali bagi yang orang sorongan. Namun orang sorongannya bagi kan asal inya sorong mendengar sah sudah adzannya. Menyesorangan guru nyaring ya Pak? Kenapa ya bagus lagi? Tapi orang batas datang guring misalnya di GG. Kenapa ya asal waktu masuk kan kada muhulut lo tuh. Asli. Yang umumnya kada waktu sampai. Yang muhulut tuh waktu sampai adzan malah ditawak misalnya, "Woi kamu ganggu guring dia." Nah itu yang kada baik. Kan sedangkan yang waktu adzan subuh kan as-salatu khairun minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada guring. Nah, itu syarat sah adzannya. Adapun syarat bagi muadzinnya. Nah, siapa yang kira-kira yang pantas di antara ini ibaratnya nih. Syarat yang sahnya bagi yang muadzin, bagi adzan itu disyaratkan yang pertama adalah Islam. Islam bujur, lain Islam KTP. Yang kedua, syaratnya harus tamyiz. Tamyiz ini ya bahasa kitanya tuh bakal lah sudah. Ini bisa membedakan yang mana batu, yang mana. Nah itu ibaratnya misalnya orang bakal ibaratnya nih. Pasti ya ibaratnya di antara dua nih suruh ambil mana batu lawan apa ibaratnya tuh kotoran misalnya nih. Orang yang bakal pasti akan mengambil batu daripada mengacak kotoran. Tapi amun yang bakal lagi akan mencari duitnya daripada batu. Itu tamyiz dan harus lakian. Nah, laki-laki lah deh. Nah, boleh bertakon enggak? Enggak, boleh. Seandainya itu misalnya bebinian Pak adzan boleh lah. Nah, binian kada disunahkan adzan, tapi disunahkan qomat langsung. Itu pun dengan syarat jamaahnya binian berataan juga. Misalnya nih mungkin misalnya pian ada bisi pondok misalnya. Masyaallah. Maksudnya tuh kayak kan di pondok pian. Kan ada putra-putrinya. Tapi kalau di putih ada guru tamrin ada kami. Kayaknya amun ada sini kita tayangkan sini. Misalnya nih binian berataan, lingkupnya binian berataan, maka apabila tuh kumpulan sudah orangnya langsung sunnah iqomah. Itu pun kada boleh nyaring-nyaring bemek kayak kita lakian. Kada boleh guru lah. Kada boleh. Jadi apabila binian disunahkan iqomah ya. Sedangkan sembahyang wajib lah. Sembahyang wajib bagi lakian atau lakian binian ibaratnya disunahkan adzan iqomah. Tapi misalnya sembahyang sunnah bang, tetaplah sunnah adzan lah. Nah makanya itu anak bertakon pian Jepang tadi. Nah amun sembahyang sunnah itu kada disunahkan adzan, tapi disunahkan mengumandangkan as-salatu jami'ah. Kayak biasanya kita tarawih. Bisa nggak pian tarawih? Oh, tarawih bisa tarawih. Berarti Ramadan tarawih juga lah. Kalau kada rancaknya. Oh iya jujur lah. Kita bulan puasa aja. Hanya rancak tuh kan tiap bulan. Nah, itu syarat bagi yang muadzin tadi ada 3. Islam, tamyiz lawan laki-laki. Nah, adapun ibaratnya makruh adzan. Makruh adzan itu apabila tamtid. Tamtid tuh kayak terlalu maayak.
kayak apa ya talum ayam Ini kalau dicontohkan gue nih kan tadi nih. Ini suara bagus. Anu boleh contohkan gue. Bisa. Kan ini hanya supaya paham nih. Kayak Pak. Suara Maya ayak kayak Pak. Kayak tuh di lihat. Praktikakan. Coba ya Pak tes. Gitu nah. Ayo lagi. Ya boy. Kayak kayak ibaratnya tuh kayak itu Bang di ayak-ayak kayak Lu boleh contohkan gerak. Oke. Ada itu gerak. Kamu obor ya? Nah, Ada makruh adzan kayak itu. Ibaratnya itu tuh kayak mulut-mulut jadinya. Ibaratnya nih, sedangkan kita kan adzan itu menyebut nama Allah. Oh, iya. Asal ada pantas ibaratnya menyebut nama Allah tuh kayak terlalu kayak itu. Ibaratnya nih seorang di kiau juga ayo di kiau itu kata tujuh loh kan baik loh kayak bener yogur lah kayak mulut-mulut loh jadinya tuh. Nah makanya makruh taunted tuh. Dan makruh juga ketika ada orang adzan, orang itu bepanderan ketika adzan. Pian. Amun ada adzan itu berhinipan, bahkan disunahkan untuk menjawab. Dan apabila ibaratnya nih disebutkan dalam sebuah syair, ditakutkan bagi orang yang berbicara ketika adzan itu ditakutkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Nah, orang lagi menyeru untuk sembahyang, seorang malah bepanderan seakan-akan meremehkan panggilan Allah tadi. Dan makruh meninggalkan menjawab, karena kita disuruh menjawab apabila adzan muadzinnya mengumandang Allahu Akbar, maka kita disunahkan mengumpati juga, kecuali di hayya 'alatain, dua hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Dan ketika subuh ketika subuh as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Ayo, apa nah? Sadaqta wa dararta. Nah, itu jawabannya. Namun ditakuni kan bisa sampai asal kita hanya tuntung. Dan dimakruhkan orang yang adzan itu berduduk. Jadi harus berdiri. Tapi asal ada soal kita kan tahu guru ya. Masih ahli azan nih. Bisa nggak duduk azan? Ada bisa Pak. Berapa kena koyuhan sudah duduk lagi aja. Orang ada DN juga nih. Iya, orang ada lihat dia bisa aja. Bisa berdiri gitu. Tapi di saya ada depan guru azan. Dan dimakruhkan orang itu adzan berduduk atau lagi di sini tulisannya bertunggangan. Aurakiban ilal musafir, ibadah itu lagi berkendara, ibadah di atas kendaraan mungkin, sambil keliling masjid mungkin adzan. Berduaan tadi. Kayak apa nak berduaan ini bisa sih nggak basuh ini. Nah, salah paham. Masa bertunggangan tuh berkendaraan. Bukannya berdua bertunggangan. Anang. Hah. Dan dimakruhkan lagi orang yang adzan itu adalah orang yang fasik. Jadi makruh. Jadi pilih yang adzan tuh yang bujur-bujur. Dan makruh juga orang yang adzan tuh adalah kakanakan. Capek-capek kan? Dan orang yang junub makruh juga. Nah. Dan orang yang muhdits, orang yang berhadas. Illa idza hadatsa fi asna'il adzan fayutimmu. Kecuali apabila ini adzan sampai sudah ibaratnya hayya 'alas shalah, salih tak antut. Nah, maka tuntung akan jaga ada apa juga. Misalnya hanya pang bro. Misalnya hanya sekalimat pau aja. Iya betul. Itu batalkan. Kan tetap bunyi pau itu lah. Bahasanya kita mau yang casanya yang mana pau ya. Pau tuh kayak pengalaman Pak. Kayaknya Mbak napak burit pau ya. Mana otaknya nih. Dan makruh juga adzan kadang menghadap kiblat. Ibaratnya nih kiblat ke sana, inya ke sana, maka makruh. Kecuali di kapal lah. Nah, mungkin kapal tuh kan kita kawa dia apa ya? Iya tadi kayak di kendaraan, kayak lagi musafir, kayak ada kuda misalnya nih. Kan namanya kuda kita kada kawa makan lurus terus. Kadang-kadangnya ke kiri ke kanan. Neren udah. Banyak lah syarat-syaratnya. Nah itu makruhnya. Makruhnya. Ini sunnahnya pulang. Oh, berarti ada syarat
ada syarat sah, syarat muadzin, makruhnya muadzin, terus imbah itu sunnahnya. Nah, sunnah adzan itu ditartilkan. Tartil ini kayak dibagus-bagusakan, lain ditamtitakan. Tamtit ada tartil guru lah. Amun tartil sunnah, tamtit makruh. Berarti belagu guru lah. Ya belagu tapi ada mulut-mulut ibaratnya. Kalaunya tamtit tadi guru kayak mulut-mulut tadi maayak-ayak tadi. Oh. Tapi maayak-ayaknya misalnya boleh betakan guru? Enggak. Kan maayak-ayak itu diserang belagu-lagunya kayak apa? Maayaknya belagu-lagu. Enggak. Belagunya aja ayak terus di bawah. Oh jangan diayak nang. Itu gitu lah. Enggak usah ibaratnya belagu juga kayak pio lah contohnya lah. Si Jin bedanya mah. Saya tadi ya misalnya. Ada gitu. Mana ajar tadi Bang? Nah, disunahkan tartil ibaratnya pelan-pelan ibaratnya. Yang baik itu menjawabi apa yang jar muadzin tadi, dan disunahkan bagi orang yang muadzin ketika mengucapkan Allahu Akbar itu disunahkan satu napas, 2 takbir tadi satu napas, dan disunahkan ro yang pertama Allahu Akbar disunahkan fathah, jadi Allahu Akbar gitu. Kurang lebih lah. Nah, ada tahu berarti alhamdulillah. Nah, untung gitu bilang ada guru. Abang mungkin tahu ada guru. Tahu juga. Nah, makanya lu bakalah tadi ada aja namanya. Mohon tadi mengaras juga. Ro pertama dipathahkan. Oh, iya. Jangan dikasarkan. Allahu Akbar kan. Dan disunahkan juga ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kepala menoleh ke kanan. Batu hayya 'alal falah, kepala menoleh ke sebelah Kiri. Iyalah, ke sebelah kanan. Hayya 'alas shalah. Nggih. Hayya 'alal falah berarti ke kiri. Iya. Kanan. Ya, berarti hayya 'alas shalah gitu lah. Betul, hayya 'alal falah. Dan disunahkan juga bagi orang yang adzan itu 2 telunjuknya. Telunjuk lah, lain tengah, telunjuk. Telunjuk itu kayak ini, memasukkan jari ke lubang telinga. Nah, kayak itu disunahkan. Jari tangan ini. Tocik nah. Nah, itulah pian lah. Hah? Kayak itu aja lah. Pian gini. Lucunya kayak lah. Nah, itu adzan. Misalnya iqamat kada. Oh, kada guru lah. Cukup adzannya aja. Dan disunahkan orang yang adzan tuh orangnya yang dapat dipercaya. Nah, cocok kayak anak ada mau adzan. Dipercaya orang. Yang kada dipercaya itu orang yang datang. Iya. Kalau ulun kan memang sudah tahu jelas itu lah. Jadi disunahkan muadzin itu orang yang dapat dipercaya, suaranya nyaring. Karena kan menyuruh manusia ini, imbah itu pulang suaranya merdu pulang. Kira-kira anangnya kira masuklah tipikal suara nang kan suaranya ada serak-seraknya tadi. Kan jipen nyaring sih. Nyaring lah. Kayak apa ya bahasa suaranya kayak apa? Nyaring. Toa pecah. Astagfirullah itu kan nyaring kan? Kan suara anang. Suara basah. Dan kalau dulu di zaman dulu ibaratnya disunahkan orang yang adzan itu di tempat yang tinggi. Karena kan dulu kada ada toa, kada ada mikrofon, masih supaya ibaratnya kedengaran di kampung-kampung nih. Namun wah ini ibaratnya nih kada perlu di tempat tinggi kan. Cukup toanya aja di atas menara cukup sudah. Kayak karena orang main itu masih ada menara, nanti orang bahari lah. Makanya kan jorong bahari salah satu tanda karena di hari kiamat orang ini yang muadzin, orang ketujuh tukang adzan itu karena apa? Kepalanya aja gulunya nih kayak panjang, jadi ketahuan bahwasanya itu tukang adzan ibaratnya karena dipanggil kan. Anang selalu ini panjang tuh lahir aja ini gulu ini tangan panjang. Kamu tangan panjang tuh lain pula kan saya. Amun kepala panjang ibaratnya itu bagus, jadi amun tangan panjang ada bagus. Apa amun pulang kampung. Bahaya benar. Nanti sudah disunahkan satu nafas tiap 2 kali takbir.
Nah, dan juga ibaratnya nih, kayaknya amun kita membahas ini kepanjangan benanya. Kita bahas niat-niatnya gen pulang lah. Kan kayak kita kan sudah tahu ibaratnya apabila tuntung adzan ngana kita disunahkan berdoa apa? Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah wa salati qami. Itu kayaknya kita tahu aja berataan. Dan disunahkan ibaratnya nih ketika orang nih adzan, maka sekalinya yang komat nih abut ibaratnya berpilih aku aja komat tak aku aja. Nah, itu yang didahulukan adalah yang rawatib yang biasanya ini ada satu orang adzan di situ yang itu disunahkan komat karena misalnya ibaratnya nih apabila hagan menunggu sembahyang itu tergantung keputusan imam. Jadi imam komat maka komat. Sedangkan adzan itu karena menunggu ada perintah daripada muadzin. Misalnya muadzin adzan aja dah. Nah, sedangkan niat adzan ini banyak juga, lebih dari 10 kalau salah. Niat dari adzan. Sedangkan ini kita sudah berapa menit dah ibaratnya nih. Nah, jadi karena ya amun hendak lengkap masalah adzan ini buka di dalam kitab Muqaddimah Da'watut Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah itu lengkap tentang adzan, pembahasan kayak apa adzan lalakian, kayak apa adzan binian, kayak apa ini. Itu paling lengkap kitab Imam Syafi'i dari ibaratnya mazhab Imam Syafi'i yang paling lengkap tentang adzan itu dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Nah, adapun niat-niatnya adzan, adzan itu adalah niat melakukan kebaikan. Bahwa kayak apa ada kebaikan kita menyuruh kepada untuk sembahyang. Yang kedua diniatakan untuk mengeraskan suara dengan berzikir. Kan ibaratnya nih berzikir ibaratnya mengeraskan suara itu kan bagus ibaratnya. Makanya apabila kita belajar masalah zikir karena itu karena ada apabila zikir itu bagus menyaring, bagus bagi yang kayak kita pemula ini ibaratnya nih yang belum tapi mengenal kayak apa Allah ibaratnya masih rancak lupa lawan Allah ibaratnya kita tuh masih disuruh untuk menyaring lagi. Makanya kadang-kadang kayak bernasyid illallah. Mana ini berasyid dulu ya? Nah, itu kan kayak kita kan ibaratnya nih kita masih disuruh agen bakaras. Kenapa? Karena kita nih agen menanamkan tak apa zikir tuh masih jauh lagi. Sedangkan ulama-ulama ibaratnya cukup diamnya ulama pun sudah zikir ibaratnya. Itu ulama. Sedangkan kita bagi orang yang lalai ini paling kada kita tanamkan, kita nyaringi kena. Jadi ada apabila kita tuh disuruh menyaring, ada disuruh bagamat. Ada apa waktu-waktunya ya. Nah, imbah itu yang ketiga kita niatakan kita adzan untuk mendorong melakukan salat. Nah, di situ kan hayya 'alas shalah. Dan kayak apa kita lihat ibaratnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Bahkan Rasulullah sebelum Sayyidina Bilal masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendengar suara bunyi sandalnya Bilal ibaratnya. Padahal ibaratnya nih dari segi fisik ibaratnya Sayyidina Bilal ibaratnya awalnya budak. Imbah itu warna kulit ibaratnya hitam, dihurut-huruti orang tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang kepada jasadnya seseorang, fisik seseorang dan tidak memandang kepada rupa-rupanya seseorang, tapi Allah memandang kepada hatinya seseorang. Allah al-qamaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Bilal kayak mulianya luar biasa. Dan ketika kita adzan, kita niatakan agar orang-orang menjadi saksi bahwasanya ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatakan lagi kita adzan, kita niatakan untuk menghilangkan kemungkaran, yakni ibaratnya dengan orang sembahyang otomatis kemungkaran hilang. Yang mana awalnya misalnya berduman nih, betul adzan masuk, sekalinya mungkin ada premannya yang taubat, kita sembahyangan dulu, maka otomatis menyetop kemungkaran. Yang itu kita niatakan lagi dengan kita adzan, kita niatakan agar orang-orang menjadi saksi bahwasanya kita bersyahadat. Dan kita niatakan lagi dengan niat amar ma'ruf, memerintahkan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diniatakan juga untuk menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Dan kita niatakan juga adzan untuk mengingatkan orang yang lalai akan berzikir. Karena
ketika kita adzan, makmum disunnahkan untuk menjawab. Misalnya muadzinnya Allahu Akbar, maka otomatisnya yang awalnya makmum ini lalai, maka otomatisnya umpat juga Allahu Akbar. Nah, iya. Batu kita niatakan juga ketika kita adzan kita mensyiarkan agama Islam, dan kita niatakan juga untuk membantu muslimin yang lainnya yang dalam melakukan kebaikan, supaya ibaratnya orang empat juga sembahyang berjamaah dan lain-lainnya. Dan yang terakhir diniatakan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, karena sudah di zamannya Nabi sudah ada adzan itu. Adapun awal mula adzan itu kena panjang biasanya. Padanya Nabi itu musyawarah lawan kekawanan, lawan sahabat-sahabat jadi kayak apa nih kita menandai supaya adzan nih supaya tanda awal masuk. Atau apakah pakai lonceng dan lain-lainnya sampai kena akhirnya terputuslah ibarat terpilihlah adzan sebagaimana yang dimusyawarahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Panjang kisahnya. Nah, karena kita sudah masuk waktu, baik kita sembahyangan loh. Intinya apa? Betakon itu tadi 10 lah, Bro. 12. 12. Nah, ini. Iya, Nek. Udah ngarit telinga. Udah kan tuh hampir sudah 10 kan. Anu itu kan 12 niat, Bro. Seandainya kita berniat salah satunya di panggung lah. Asal ada niat ada salah satunya lah. Kayak tadi Aram melakukan kebaikan. Itu. Tahu yang lain dah. Kan 12 niat, masa kita 12 niat langsung berniat 12. Tadi azan kena. Kan laos kena kawan suruh apalagi. Ada. Ini kita bujur guru. Artinya kan kada mesti 12 langsung disambat situ niatnya kada guru. Salah satunya aja. Salah satunya kamu kawal berataan bagus lagi ibaratnya. Misalnya nih nguti imek dah ibaratnya apa niat azan lah. Buka YouTube setempat di akhir nih misalnya. Oh, ada lah kalinya. Oh, ibaratnya tanaman langsung hanya adzan lagi ibaratnya. Bagus juga ibaratnya. Ini nang ini kesan berdua nih, Pang. Tadi kecuali kepelipitan. Bang Nang. Kayak seorang ini kan ya tahu aja sudah tahu. Iya. Pokoknya 4 orang banyak kayak seorang nih. Itu juga yang tak kontakan tadi. Ya tadi intinya kan waktu sudah masuk. Kira-kira siapa yang terpilih menjadi muadzin kita nih nah? Ulun lawan Abang Anang insyaallah ada Bang. Sarah pian je nama juga pian tunjuk deh. Sarah ya. Iya, silakan Sidin jangan Maher. Ulun nomor saja dah. Ya Allah alam bisawab. Ayo nomor saja dah. Ayo siapa dan? Allahu Akbar, Allahu Akbar.